Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan fillah rahimatullah. Semua kita diberikan usia, diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah untuk hidup di dunia. Tapi berapa banyak orang-orang yang paham tentang kehidupan dunia sehingga mereka benar menjalankan kehidupan mereka di dunia. Hari ini kalau kita melihat kebanyakan manusia, banyak di antara mereka menjadikan kehidupan dunia menjadi segala-galanya dalam kehidupannya. Menjadikan dunia sebagai target akhir dari tujuan semua kehidupannya. Menjadikan dunia sebagai tujuan yang paling dia cita-citakan, yang paling dia inginkan, yang paling dia harapkan. Sehingga sampai satu titik, satu masa, satu kesempatan manusia menjadikan kehidupan dunia seakan-akan kehidupan satu-satunya. Dan tidak ada kehidupan lain selain kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayatnya di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allah menginformasikan kepada kita bagaimana Allah memberikan perumpamaan terhadap dunia. Di dalam Al-Quran, Allah banyak memberikan perumpamaan dunia laksana air. Allah berikan perumpamaan dunia laksana air hujan yang turun dari langit ke bumi. Yursilis samaa'a alaikum midrara. Lalu Allah turunkan hujan dari langit ke bumi. Sebagai tamsil, sebagai ibarat, sebagai persoalan yang menjadi pelajaran buat kita semua, sejatinya dunia, kata Allah, laksana air hujan. Bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Rasul sering pula menamsilkan, menganalogikan dunia ini laksana air. Seperti ketika beliau memberikan pengajaran kepada para sahabat-sahabatnya, kalau kita ingin tahu bagaimana kehidupan dunia, maka celupkanlah satu jari tangan kita ke air laut yang luas, lalu angkat tangan jari kita, lalu kita saksikan satu tetesan air yang menetes dari jari kita, itulah kehidupan dunia. Sedangkan sisanya adalah kehidupan akhirat. Nah, ikhwan fillah rahimatullah SAW, kalau kita coba melihat kenapa Allah menamsilkan kehidupan dunia ini dengan air hujan, atau bahkan Rasulullah SAW memberikan analogi kehidupan dunia ini dengan air laut. Karena sejatinya tamsil inilah yang memudahkan kita untuk paham apa sebenarnya kehidupan dunia, bagaimana kehidupan dunia, bagaimana nilai dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tamsil ini Allah berikan pelajaran kepada kita agar manusia mudah paham apa itu hidup dunia. Karena seringkali kadang-kadang ketika dijelaskan, dijabarkan, diberikan teori pengajaran tentang dunia seperti ini, tidak mudah bagi manusia untuk paham. Maka Allah tahu kelemahan akal manusia, maka diberikan tamsil, diberikan analogi kepada kita semua. Maka kalau coba kita melihat, sejatinya air hujan, air laut ditamsilkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai dunia. Maka seyogyanya kita bisa ambil pelajaran darinya. Paling sedikit, ikhwan fillah rahimatullah, ketika Allah dan Rasulnya menamsilkan kehidupan di dunia ini atau dunia ini seperti air, maka banyak pelajaran dan ibrah yang kita bisa ambil darinya. Pertama, air memiliki sifat, atau air hujan yang Allah katakan dalam surah yang disebutkan di awal. Sesungguhnya air hujan itu turun dari atas langit menuju bumi. Yursilis samaa'a alaikum midrara. Jadi air hujan itu turunnya dari langit, dari atas ke bumi. Begitulah dunia dengan segala macam kenikmatannya, sejatinya diciptakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah kepada manusia. Maka kalau manusia ingin mencari dunia, ingin menjalankan kehidupan di dunia, maka tidak bisa, harus dikembalikan kepada Allah. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, bagaimana Allah memberikan guidance kepada kita, bagaimana menjalankan kehidupan dunia ini.
Jadi air hujan turun dari atas langit ke bumi itu sejatinya memberikan pengajaran kepada kita sesungguhnya kehidupan dunia dengan segala macam kenikmatannya berasal dari Allah. Maka harus kita sadari apapun yang kita terima hari ini dalam kehidupan dunia sejatinya Allah berikan kepada kita. Maka syogyanya dalam menjalankan kehidupan ini kita ikuti aturan cara yang Allah ajarkan kepada kita agar kehidupan di dunia ini kita bisa lurus, benar dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, air ketika turun dari langit ke bumi maka mustahil dia akan berdiam diri di satu tempat. Dia akan terus bergerak. Dia akan terus bergerak mencari tempat-tempat yang sesuai dengan kondisinya. Dan begitulah kehidupan dunia. Dunia tidak statis, tidak diam. Dia bergerak sedemikian rupa sesuai sunatullah. Maka kadang kita dapatkan air, maka kadang pula kita tidak dapatkan air. Kadang air ada, kadang air tidak ada. Begitulah kehidupan dunia. Dia silih berganti. Laksana roda kehidupan, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita mendapatkan kenikmatan, kadang kita mendapatkan ujian. Kadang kita mendapatkan kebaikan, kadang kita mendapatkan musibah. Itulah kehidupan dunia. Dia terus bergerak sedemikian rupa. Maka buat orang beriman, sadar betul hidup di dunia ini terus bergerak. Kenikmatan dunia terus bergerak. Ada saatnya dia bisa menikmati kehidupan dunia, ada saatnya dia tidak bisa menikmati kehidupan dunia. Karena mungkin sedang sakit, sedang kena musibah, dan seterusnya. Dia ridho karena ini ketetapan Allah. Jadi dunia senantiasa bergerak. Kehidupan senantiasa bergerak. Kadang kita dapat nikmat, kadang kita dapat musibah. Itulah kehidupan dunia. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimatullah. Air punya sifat, dia tidak akan pernah bergerak pindah ke satu tempat ke tempat yang lain, kecuali dia mencari tempat-tempat yang rendah. Manakala ada tempat yang lebih rendah, tentu dia akan mengalir ke situ. Begitulah sifat air, begitulah sunatullahnya. Maka orang-orang yang menjadikan kehidupan dunia ini rendah di hadapannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan dunia. Tapi sebaliknya, orang-orang menjadikan tinggi tujuan terhadap dunia, maka akan jauhkan dari dunia itu sendiri daripadanya. Maka orang-orang yang rendah hatinya akan mudah mendapatkan kehidupan dunia. Tapi orang-orang yang tinggi hatinya, Allah akan jauhkan dia dari kehidupan dunia. Maka ikhwan fillah rahimatullah, air akan bergerak ke tempat-tempat yang rendah. Maka rendahkan diri kita di hadapan Allah, maka dunia akan mengikuti kita. Dekatkan diri kita kepada Allah, maka dunia akan mendekati kita. Taatlah kita kepada Allah, maka dunia pun akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau kita mengingkari Allah, kita punya sifat sombong, tinggi hati, maka dunia pun jauh dari diri kita. Apa maknanya? Bisa jadi Allah berikan harta yang banyak. Bisa jadi Allah berikan kemewahan yang banyak. Tapi harta itu, materi itu, kemewahan itu menjauhkan dia dari Allah. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Air begitu banyak memberikan pelajaran kepada kita semua. Karena begitulah Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Apa hakikat dunia dan bagaimana menjalankan kehidupan dunia ini. Yang keempat, ikhwan fillah rahimatullah. Air punya sifat basah atau membasahi. Kalau kita lihat genangan air, baik itu di sungai, di danau, di laut, andai kata kita coba masuk ke dalamnya, maka mustahil manusia masuk tanpa basah badannya. Apa maknanya? Begitulah kehidupan dunia. Kalau coba kita masuk ke dalamnya, maka hati-hati kita akan terfitnah olehnya. Makin dalam kita masuk ke dalam air itu, ke dalam kehidupan dunia itu, maka makin berat juga fitnah yang akan kita dapatkan. Begitulah kehidupan dunia. Dunia itu laksana fitnah bagi manusia. Barang siapa coba untuk masuk, mengambilnya, mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan fitnah darinya. Makin dalam dia mencarinya, makin dalam dia menelurusinya, makin dalam dia masuk ke dalam air, maka makin besar juga fitnah bagi manusia. Maka ikhwan fillah rahimatullah, hidup di dunia ini sejatinya hidup yang sesaat. Maka manfaatkan, optimalkan kehidupan dunia. Jangan sampai kita terfitnah oleh kehidupan dunia. Karena sejatinya dunia itu sebagai ladang kita untuk mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kehidupan dunia ini dan kematian di dunia ini tidak lain untuk menguji manusia siapa yang paling ahsan amalnya. Maka jadikan kehidupan dunia ini sebagai bekal kita mengumpulkan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, ahsanu amala, sehingga menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimatullah. Sifat yang berikutnya dari air itu, yang kelima, air itu senantiasa menjadikan kondisi kita mendapatkan manfaat atau tidak mendapatkan manfaat tergantung bagaimana kadar dunia yang kita kejar. Air dengan kadar yang benar, dengan kadar yang cukup, maka akan memberikan manfaat buat kita. Bisa menyuburkan tanaman, bisa membersihkan rumah, bisa dijadikan minum, kalau kadarnya benar, kalau kadarnya cukup, kalau kadarnya sesuai. Tapi sebaliknya, kalau air kita manfaatkan dengan kadar dan porsi yang berlebihan, bisa menjadi musibah buat kita semua. Bisa menjadi petaka buat kita semua. Air turun begitu banyak, begitu besar, begitu banyak, maka menjadi banjir buat kita, menjadi longsor buat kita. Tapi sebaliknya, kalau cukup buat kita, ala kadarnya, sekadarnya, seporsinya, maka insya Allah menjadikan manfaat buat kita. Maka begitulah kehidupan dunia. Ada porsi yang memang harus kita kejar dalam kehidupan dunia, tapi ada batasan-batasan juga yang harus kita tinggalkan dan jauhi agar kita terhindar dari fitnahnya. Karena sejatinya manusia ketika berinteraksi dengan dunia tidak akan pernah merasa cukup. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dengan kehidupan dunia sampai kita lupa kalau kita akan dibumikan, dipendam di bawah tanah, akan kembali kepada Allah. Itulah sifat manusia. Maka kadar yang cukup, kadar yang baik menjadikan manusia bisa mendapatkan manfaat dari kehidupan dunia. Maka perhatikan dunia dengan kadarnya. Jangan berlebihan, jangan ambisi untuk mengejar dunia, karena dunia akan menjadi fitnah buat kita semua. Yang keenam, ikhwan fillah rahimatullah, sejatinya ketika air diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, maka nanti dia akan bisa berkurang, bahkan dia hilang. Kalau kita coba saksikan air hujan turun ke bumi, kemudian dia mengair di bumi, lambat laun dia terserap oleh bumi. Dia hilang, dia berkurang, bahkan andai kata terkena panas matahari, dia menguap sedemikian rupa, dia akan hilang dari bumi dan dia akan kembali kepada Allah. Maka air memberikan pelajaran kepada kita. Sejatinya air dari Allah dan dia akan hilang, habis dan kembali kepada Allah. Begitulah kehidupan dunia. Begitulah dunia ini yang kita kejar mati-matian, yang kita kejar 1 hari 24 jam. Itu datangnya dari Allah. Dan nanti dia pun akan kembali kepada Allah. Artinya ketika kita diberikan umur, diberikan usia oleh Allah, hidup dalam kehidupan dunia ini, semua kenikmatan yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini harus kita manfaatkan, harus kita upayakan, harus kita ibadahi dengan cara sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya, materi yang kita punya, kita belanjakan di jalan Allah. Insya Allah ketika kita kembali kepada Allah, menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan punya anggapan harta yang kita punya, materi yang kita punya, kita peroleh karena kecerdasan kita peroleh karena kecerdikan kita peroleh karena kepandaian kita. La, demi Allah, harta yang Allah berikan kepada kita milik Allah. Allah hanya titipkan buat kita semua. Jadi harta itu bisa berkurang, harta itu bisa hilang, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau sadar kehidupan dunia ini atau dunia ini laksana air, wallahi demi Allah, dia akan menghindarkan dirinya dari menzolimi dirinya sendiri, menzolimi orang lain, mencelakakan orang lain, atau membunuh orang lain untuk mendapatkan keuntungan dunia. Bahkan orang kalau sadar kehidupan dunia laksana air, dia akan hindarkan dirinya dari memutus tali silaturahim terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap suaminya, atau terhadap orang tuanya.
Sehingga orang yang sadar betul kalau kehidupan dunia ini laksana air, dia akan mendekatkan diri kepada Allah dengan dunia ini. Jadi dunia dijadikan sebagai sarana untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwan fillah rahimatullah, kita bisa mengambil pelajaran dari tamsil, dari analogi dunia laksana air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.